Teman-teman, nah kali ini kita akan membuat video tentang cara membongkar dan memasang komponen-komponen yang ada di dalam Blockhead Mio ya. Pertama kita menggunakan kunci sok 19 ya. Kunci sok 19. Nah, setelah itu kita buka businya. Kita kendorkan ke arah lawan jarum jam atau ke arah kiri ya teman-teman. Kita kendorkan. Kita masukkan ke dalam wadah dulu. Nah, kita sekarang buka penahan as Templar menggunakan baut L5 ya. Nah, ini agak keras karena motor sering telat oli, sering gancet ya, ditodong pakai oli, dihidupkannya, di selah-selah begitu. Jadi olinya mengerak di dalam mesin. Ini agak keras. Nah, kita ambil platnya. Nah, setelah itu kita ambil noken as. Nah, noken asnya keras ya. Begitu pula dengan as templarnya keras karena di dalamnya mengerak. Nah, kita topkan dulu noken asnya ya, posisi bebas bergerak kanan kiri. Nah, setelah itu kita menggunakan gear. Karena keras, kita menggunakan gear. Kita ambil as templarnya dulu menggunakan baut 12 yang panjang, terus menggunakan mur 12 di bawahnya kita kencangkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode ini jika mendapatkan Mio dengan noken as yang keras atau templar, as templarnya yang keras ya. Jadi ketarik ke atas, jadi memudahkan pekerjaan ya. Begitu pula dengan noken asnya ya. Kita pasangkan dulu baut 12-nya sampai kencang, lalu kita kencangkan mur yang di bawahnya ya. Nah, kebetulan ini bautnya nggak ikut puter, jadi kita kencangkan murnya aja. Tapi kalau teman-teman kok ikut muter, tahan ya, menggunakan kunci 12 2. 12-nya 2 di atas untuk menahan dan di bawah untuk mengencangkan. Jadi ke atas tuh. Nah, cukup mudah ya teman-teman ya. Begitu pula dengan as templarnya juga. Kita kencangkan lalu mur yang bawah itu dikencangkan. Nah, untuk mengambil klep ya, kita tahan bawahnya menggunakan tutup klep. Kita ambil dulu templarnya ya. Agak sedikit keras ini. Nah, kita menggunakan kunci busi ya. Nah, ini kunci businya harus ditutup kain dalamnya biar kuku klepnya tidak terbang kemana-mana ya. Kita palu saja. Nah, ini agak sedikit keras ya. Nah, akhirnya kena juga. Nah, kuku klepnya kita selipkan di per klep ya, agar tidak hilang. Kita selipkan di per klep. Cara menyelipkannya, masukkan terus dorong ke yang pojok, dikencangkan. Nah, begitu pula dengan yang satu di bawah juga. Nah, ingat ada penahannya di bawah menggunakan tutup klepnya ya. Kita gedor. Nah, setelah itu kita selipkan kuku klepnya di per klepnya agar tidak hilang. Nah, kita ambil klepnya, ini agak sedikit keras ya. Sedikit keras. Dan sudah selesai. Kali ini tentang pemasangannya ya.
Nah, ini sudah dibersihkan, kita pasang dulu seal clamp-nya ya. Nah, ini mohon maaf tadi waktu pembongkaran seal clamp saya nggak tervideokan ya karena baterainya lemah juga. Nah, untuk pemasangan seal clamp kita pakai tangan aja didorong ya. Nah, habis itu kita pasang klep yang X, klep yang in ya. Jangan tertukar yang besar dan yang kecil. Nah, kita tahan menggunakan tutup klepnya ya. Dan kita lapisi dengan lap di bawahnya. Nah, habis itu kita pasang pernya. Nah, di situ kan ada kukunya. Kita ambil kuku klepnya, kita pasang klepnya, terus payung per klepnya. Nah, jangan lupa ya. Kita pasang kuku klepnya. Ya, yang kerucut di bawah ya, yang kerucut di bawah. Terus kita menggunakan karet dalam ban ya, dibikin kotak seperti ini saya. Dan menggunakan baut dan menggunakan kunci 14 sok atau kunci 14 T juga bisa. Nah, kita tekan seperti itu sampai terkunci. Nah, begitu ya, sampai terkunci. Begitu pula dengan klep yang in ya. Kita ambil dulu kuku klepnya, kita pasang preklapnya, kita pasang rumah payung per klepnya ya. Kita pasang kuku klepnya yang kerucut di bawah, jangan lupa teman-teman yang kerucut di bawah. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman bisa mengikuti caranya seperti ini. Nah, ini agak susah. Nah, sudah terkunci. Nah, di situ kita menggunakan masang nah itu kendorkan dulu ya. Jangan lupa kendorkan dulu untuk templarnya. Kita menggunakan baut 8 ring dan ditahan menggunakan kunci klep. Nah, ditahan, kita kendorkan dulu, kita pasang noken as ya. Kita pasang, kita kasih oli dulu, kita kasih pelumas. Nah, setelah itu kita pasang, dikasih oli bawah di dalamnya. Nah, kita pasang. Nah, sudah masuk ya. Habis itu kita pemasangan templar ya. Kita pemasangan templar harus pas dengan lubang as templarnya ya. Nah, kita as templarnya kita masukkan baut 12 dulu. Kita paskan posisi templar lubangnya dengan lubang yang ada di dalam blockheadnya ya. Jangan sampai gak pas, nanti kalau nggak pas gak masuk asnya. Kita masukkan. Nah, sudah masuk, kita kendorkan bautnya. Begitu pula dengan as templar yang in ya, kita masukkan dulu. Nah, setelah itu kita pasang asnya. Nah, seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat.